Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Coba deh bayangin kalau Torino bermain dengan 11 orang dan Zapata bisa bermain 90 menit. Waduh, jantung kita lepas di malam minggu kemarin. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan harusnya sih sehat, karena tim kesayangan kita berhasil menutup fase kedua ya musim ini menjelang jeda internasional yang kedua dengan kemenangan 3-2 atas Torino. Sebelum lebih lanjut membahas pertandingan lawan Torino, gua ingin mengingatkan teman-teman semua nih, bagi yang belum membeli jersey Inter musim ini, wih cakep banget teman-teman, kurang lebih seperti ini nih, bukan kurang lebih sih, emang seperti ini ya jersinya. Sudah ada lambang Scudetto, sudah ada bintang kedua, langsung saja dibeli di Tokopedia maupun di Shopee gua. Ada jersey home maupun jersey ketiga, linknya ada di kolom deskripsi. Oke lanjut, kita cerewetin bareng-bareng partai melawan Torino. Kalau berdasarkan salah satu chat ya di Cerewetin Live ketika pertandingan lawan Torino, itu ada salah seorang teman yang mengatakan bahwa ini adalah kemenangan yang tidak dapat dinikmati, dan gua super setuju teman-teman. Hidup memang aneh ya. Kita sempat mengalami momen mendapatkan hasil seri ketika melawan City, padahal seri doang loh, tetapi rasa bangganya bukan main. Karena saat itu tim kesayangan kita bermain solid, bermain rapi selama 90 menit. Lalu ada momen juga ketika kita mengalami kekalahan, padahal kalahnya di derby loh. Tetapi kalau gua pribadi merasa kekalahan itu nggak begitu pahit ya, nggak pahit-pahit banget. Karena sebelumnya kita baru saja menang derby 6 kali berturut-turut, dan terlebih lagi kita juga berhasil memenangkan derby Scudetto, derby yang rasanya akan sulit ditandingi oleh Milan. Jadi kekalahan derby kita yang terakhir menurut gua nggak pahit-pahit banget. Nah yang unik, pertandingan kemarin malam melawan Torino, padahal kita menang, tetapi kok perasaannya kayak kurang afdol ya. Karena kemenangan kita di satu sisi mempertunjukkan betapa bobroknya lini belakang kita. Aduh, kacau banget. Sampai dengan Giornata 7 ini teman-teman, Yann Sommer telah memungut bola 9 kali dari gawang. Parah banget teman-teman, cuma beda satu saja dari Monza yang sampai dengan Giornata 6 sudah kebobolan 8 gol. Ya tapi ini Monza masih sampai dengan Giornata 6 sih, nggak tahu nanti di Giornata 7 mereka akan sebanyak apa kebobolannya. Tetapi di sini gue ingin mengatakan bahwa jumlah kebobolan kita sang juara bertahan cuma beda tipis dari tim papan bawah Monza, dari tim juru kunci. Ini keterlaluan banget. Sekarang kita cerewetin dulu kebobolan yang pertama teman-teman melalui Zapata. Ini nggak ngotak sih teman-teman kalau diinget-inget ya. Itu layar pertandingannya ketika gue nonton di video.com ya, masih menayangkan replay gol kedua kita melalui Thuram. Tahu-tahu tayangan replaynya harus dipotong ya, berhenti mendadak karena gawang kita kebobolan dari Zapata. Jadi bahkan sang kameramen aja belum siap untuk serangan berikutnya. Masih nayangin replay, masih nayangin selebrasi dari pemain Inter. Proses golnya teman-teman sangat cepat. Kick off Torino, bola diberikan ke belakang, lalu umpan lambung ke depan. Saat itu ada duel ya antara Acerbi dan Zapata. Nah sebetulnya Acerbi dapat bola tetapi diganggu oleh Zapata, sehingga bolanya cukup liar. Bola tersebut coba disapu oleh Jan Bisek, tapi sapuannya juga terlalu lemah ya karena diganggu oleh Zapata. Nah bola sapuan dari Jan Bisek tersebut justru jatuh ke gelandang Torino, Genesis. Begitu mendapatkan bola, Genesis langsung berusaha untuk menekan Inter ya. Dia mencoba menggiring bola. Pertama dia menang duel nih dari Fratesi. Lalu ketika dia dribble, pergerakannya coba ditutup oleh Jan Bisek, tetapi dengan jeli dia memberikan umpan terobosan kepada Zapata yang berdiri bebas. Lalu kemudian Zapata menggiring bola ke kotak penalti, padahal dia diapit oleh dua bek Inter ya. Ada Acerbi dan Darmian di situ, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan. Ini mengingatkan gue akan gol Milan ya, dari Pulisic. Bisa-bisanya satu pemain giring bola dikerubutin pemain Inter tetapi masih bisa lolos. Dan akhirnya seperti yang teman-teman
teman-teman juga lihat ya, Zapata akhirnya bisa menyeploskan bola dengan dingin ke gawang Yann Sommer. Tentu saja kebobolan ini adalah kesalahan kolektif pemain kita ya teman-teman. Begitu Torino kick off, tidak ada yang langsung menekan. Begitu ada bola lob dari pemain Torino, seharusnya serangan model gini bisa diantisipasi dengan mudah ya oleh trio center back Inter. Terlebih kita unggul jumlah pemain, kok bisa-bisanya 3 lawan 1 kita malah gugup banget dan memberikan Torino momen untuk mencetak gol. Akan tetapi teman-teman, kalau kita mau coba koreksi per individu, kesalahan pertama tentu saja dilakukan oleh Jan Bisek yang bola sapuannya ya ampun lemah banget dan bolanya jatuh ke gelandang Torino ya, Ginesis. Nah, begitu Ginesis dapat bola, kesalahan kedua dilakukan oleh Fratesi, dia kalah duel teman-teman. Dan kemudian berikutnya kesalahan kembali dilakukan oleh Jan Bisek. Dia berusaha untuk menutup ruang gerak ya, berusaha untuk memotong bola, tetapi di satu sisi dia justru meninggalkan Zapata sendirian. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana nih? Terlepas kegagalan Bisek ya memotong bola dari Ginesis, apakah menurut teman-teman keputusan Bisek ini sudah benar, yaitu meninggalkan Zapata dan berusaha memotong bola Ginesis? Atau sebaliknya, tidak perlu gegabah, tidak perlu maju untuk motong bola, dia cukup stay nempel Zapata? Kalau menurut gue pribadi, sebetulnya keputusan Bisek sudah tepat ya, dia berusaha untuk memotong bola tersebut. Tetapi sayangnya koordinasi komunikasi di lini belakang yang kurang. Seharusnya begitu Bisek berusaha maju menutup serangan, nah seharusnya Acerbi langsung nempel Zapata tuh. Tetapi ternyata tidak dilakukan ya. Zapata justru berdiri sendirian. Padahal di dekat situ masih ada 2 pemain kita, Darmian dan Acerbi. Tetapi keduanya tidak mampu menahan laju Zapata. Dan menurut gue ya teman-teman, dipasangnya Bisek di partai lawan Torino ini, menurut gue karena Inzaghi merasa dari sisi postur Bisek lah yang paling cocok ya untuk berduel dengan Zapata dibandingkan dengan Pavard. Tetapi sayangnya di pertandingan ini Bisek justru membuat kesalahan dan Zapata mencetak gol. Bisek akhirnya digantikan di jeda pertandingan. Lalu kemudian untuk kebobolan kita yang kedua, buset ini lebih aneh lagi teman-teman. Seperti biasa, gara-gara kesalahan sendiri, kita lagi proses build up teman-teman. Kali ini Taremi salah umpan ya, build upnya dipotong di area permainan kita sendiri. Dan hasilnya membuat Torino mendapatkan momen untuk melakukan serangan. Sebetulnya serangan tersebut sudah mampu diantisipasi, bola sudah mampu dihalau, tetapi diintersep oleh Adamasina. Dia menang duel dari Fratesi. Kemudian Adamasina masuk ke kotak penalti dan dilanggar oleh Hakan Çalhanoğlu. Jujur gue nggak setuju sih ini pelanggaran dikasih penalti. Betul bahwa Hakan Çalhanoğlu kakinya menyentuh kaki dari Masina ya, tetapi ini sentuhannya minor banget anjir. Bukan sentuhan keras ya yang membuat adanya perubahan signifikan dari pergerakan dari Adamasina. Kalau di pertandingan sepak bola nggak boleh ada sentuhan tipis kayak gini, mendingan main badminton aja nggak sih? Jadinya nggak perlu ada sentuhan fisik. Menurut gua ini seharusnya bukan body contact yang menyebabkan pelanggaran. Penalti Torino diambil oleh Vlasic ya. Sebetulnya Yann Sommer sudah mampu membaca arah bola, tetapi masih kurang cepat. Kalau gue ingat-ingat di musim ini kita sudah kena 2 kali hukuman penalti nggak sih teman-teman? Dan dua-duanya Yann Sommer sudah mampu menebak arah bola. Kayaknya ini ada kemajuan nih Yann Sommer dalam hal antisipasi penalti. Dan sekali lagi teman-teman, menurut gua kebobolan kedua kita jauh lebih nggak penting ya dibandingkan kebobolan yang pertama. Ya sebetulnya 2 gol yang bersarang ke gawang kita di partai lawan Torino semuanya nggak ada yang penting sih. Aneh banget itu ya. Masalahnya kita unggul jumlah pemain, kemudian skor juga kita dalam kondisi unggul, tidak ada tekanan sama sekali teman-teman. Seharusnya kita cukup bermain aman, mengulur-ngulur waktu. Ini malah bikin kesalahan sendiri ya. Lini belakang kita bengong dan kebobolan. Dan akhirnya pertandingan yang seharusnya bisa kill the game, bisa dibungkus sejak pertengahan babak kedua, malah bikin para penonton senam jantung. Emang bukan Inter ya namanya kalau nggak bikin para penggemarnya senam jantung tengah malam. Satu-satunya poin positif kita di pertandingan ini adalah Marcus Thuram hat-trick. Dan yang luar biasa adalah Marcus Thuram teman-teman sepanjang karirnya sebelumnya ya, sebelum musim ini dia belum pernah mencetak brace atau 2 gol ya, 2 pieta dalam satu pertandingan. Nah di musim ini dia sudah cetak 2 kali doppietta, yaitu di partai lawan Monza dan Atalanta. Lalu kemudian di partai lawan Torino ini Thuram mencetak hat-trick luar biasa. Untuk proses golnya Thuram sendiri teman-teman, gol pertama melalui umpan crossing dari Bastoni, sekali lagi menunjukkan bahwa dia adalah center back kiri terbaik di dunia. Iya, Calafiori bagus, tetapi harus ingat sebelum ada Calafiori, Bastoni udah jauh lebih bagus, jauh lebih rutin ya, solid di belakang, aktif membantu
serangan dan punya crossing jauh lebih bagus dibandingkan Dumfries. Ini Bastoni crossing di gol pertama disambut sundulan tajam oleh Thuram. Lalu gol yang kedua lagi-lagi melalui sisi kiri. Kali ini ada kerjasama manis dari duo center back kidal kita ya. Bastoni kasih bola ke Acerbi, lalu Acerbi crossing disambut sundulan oleh Thuram. Lalu kemudian gol ketiga Thuram berbau keberuntungan, sangat keberuntungan teman-teman. Lagi dan lagi diawali oleh crossing Bastoni, disundul sangat keras oleh Lautaro Martinez tetapi masih bisa ditepis Vanja Milankovic-Savic. Nah, bola rebound ya disambut tendangan volley oleh Thuram. Bola volleynya menyentuh tanah sehingga membingungkan Vanja Milankovic-Savic. Sebetulnya teman-teman, Inter bisa kill the game dengan cepat nih. Andai saja Taremi mampu dengan dingin ya menaklukkan Vanja Milankovic-Savic. Ini udah one on one. Menyambut bola rebound ya, shoot dari luar kotak penalti dari Zielinski. Tetapi emang nih Vanja Milankovic-Savic seperti biasanya setiap pertandingan selalu bikin penyelamatan-penyelamatan gokil. Dengan hasil ini teman-teman, tetap patut kita syukuri ya. Biar gimana pun juga, mau menang besar, menang kecil, menang main bagus, main jelek, tetap 3 poin yang sangat berharga. Setidaknya kita terus menempel Capolista ya. Napoli selisihnya cuma 2 poin saja. Sambil berharap di jeda internasional ini selama 2 minggu ke depan Inzaghi membenahi lini belakang. Aduh, ini lini belakang benar-benar ya harus segera diperbaiki. Dan kemenangan atas Torino ini teman-teman adalah kemenangan ketiga kita secara berturut-turut pasca kalah di derby. Ini adalah jawaban yang sangat bagus dari kita. Artinya mental tidak down begitu saja ya. Dan yang bikin hebat lagi, ketiga kemenangan terakhir kita diraih tanpa adanya Barella. Kalau teman-teman ingat di konten sebelumnya gue mengatakan kalau Inter sampai tidak bisa menang di 3 pertandingan tanpa Barella ya, yaitu partai melawan Udinese, Red Star, dan Torino, berarti Inter bukanlah calon kuat juara. Ternyata kita mampu sapu bersih 3 pertandingan tersebut tanpa Nicolo Barella. Kalau dilihat dari statistik pertandingan teman-teman, ball possession Inter 80%. Jumlah shotnya coba lihat teman-teman, Inter 29, Torino cuma 7. Tetapi shot on goalnya Inter cuma 8 dan beda tipis saja dari Torino. Torino dapat 5 shot on goal. Kacau lini pertahanan kita teman-teman. Shot on goalnya cuma beda tipis ya. Dan gue jadi teringat Torino ada 1 shot sangat keras dari luar kotak penalti dari Ricci teman-teman. Untungnya masih bisa diantisipasi ya dengan penyelamatan akrobatik Jan Sommer. Ini Ricci bagus, apa bisa kita beli buat gantiin Aslani? Ricci ini diincar oleh City teman-teman untuk gantiin Rodri. Lalu yang paling kacau adalah expected goalnya teman-teman. Inter cuma 2,54 sementara Torino 1,61. Padahal ketika kita melawan Udinese dan Red Star, kedua tim ini bermain dengan 11 orang. Tetapi expected goalnya cuma 0, sekian loh, tidak sampai 1. Ini Torino bermain dengan 10 orang, expected goalnya malah 1,61 ya, hampir 2 gol. Ada apa ini ya dengan lini pertahanan kita? Kalau gue mau simpulkan secara garis besar teman-teman, partai lawan Torino, kemenangan kita banyak disertai oleh Dewi Fortuna ya. Kita luar biasa beruntung. Torino bermain dengan 10 orang sejak babak pertama. Lalu Zapata tidak bermain 90 menit. Dia sepertinya cedera parah banget nih menjelang akhir babak kedua. Coba deh bayangin kalau Torino bermain dengan 11 orang dan Zapata bisa bermain 90 menit. Waduh, jantung kita lepas di malam minggu kemarin. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Inzaghi ball sangat bergantung nih ke Mkhitaryan. Ketika Miki dimainkan, dia sangat mobile di lini tengah. Dia aktif mendistribusikan bola ke depan dan aktif juga membantu pertahanan. Seburuk-buruknya Mkhitaryan teman-teman, kalau dibandingkan dengan gelandang kita yang lain ya, misalkan di partai lawan Red Star, menurut gua Mkhitaryan tampil lebih bagus dibandingkan Zielinski. Lalu kemudian di partai lawan Torino, Mkhitaryan setidaknya tampil lebih bagus dibandingkan Fratesi yang tidak terlihat sepanjang 90 menit. Dan lebih parahnya lagi teman-teman, begitu Mkhitaryan ditarik, serangan kita langsung mandek. Oleh karenanya teman-teman, sampai saat ini nggak heran ya, Zielinski belum juga bisa menggusur Mkhitaryan. Lalu kemudian catatan yang berikutnya gue berikan kepada Fratesi yang di partai lawan Torino ini dia tidak terlihat sepanjang 90 menit ya teman-teman. Sekalinya dia terlihat malah kalah duel. Ini bikin gue jadi merasa kehilangan Barella banget nih. Karena ketika Barella dimainkan sebagai gelandang kanan kita, dia pasti aktif banget berduel ya, merebut bola dan sebagian besar pasti menang tuh duelnya. Kemudian aktif membantu serangan dan terlebih lagi
lagi kelebihan dari Barella adalah dia bisa bermain melebar dan memberikan umpan-umpan crossing. Ini sisi kanan kita soalnya lagi mati banget. Kemarin di partai lawan Torino, kombinasi di sisi kanan kita adalah Darmian, Bisek, dan Fratesi. Hasilnya anyep banget. Darmian gak bisa nusuk, Bisek juga belum punya crossing sebagus Pavard ya. Fratesi juga gak tahu dia kemana, lebih banyak menunggu di kotak penalti. Dan akhirnya sisi kanan kita baru bisa hidup setelah Pavard dimainkan. Makanya teman-teman gak heran ya, sampai sejauh ini 7 Giornata, Fratesi, dan Zielinski belum bisa juga menggusur Barella dan Mkhitaryan. Tapi teman-teman, menurut gue ini menjadi PR tersendiri sih bagi Inzaghi untuk mengembangkan Fratesi dan Zielinski ya. Walaupun punya karakter yang berbeda dengan Barella dan Mkhitaryan, setidaknya harapan kita adalah ketika mereka dimainkan jangan sampai mengurangi kualitas permainan Inter. Lalu kemudian catatan yang kedua gue berikan kepada Acerbi yang memang tua dan lambat, tetapi kita coba lihat deh center back mana di dunia ini yang bisa bermain sefluid Acerbi ya. Posisi dia center back tengah, tetapi dia juga bisa aktif bergantian dengan Bastoni menyisir sisi kiri dan bahkan bikin crossing. Anjir, center back tengah bikin crossing di sisi kiri itu aneh banget. Namun teman-teman tetap saja ya, yang namanya center back fokus utamanya, tugas utamanya ya menjaga lini pertahanan. Jangan sampai nih Acerbi dari sisi serangan memang bagus, membantu serangan, sangat aktif, bisa crossing, di belakang dia udah mulai kropos. Inzaghi harus mulai berpikir bijak nih. Jangan sampai dia lupa ya bahwa fokus utama dari back adalah menjaga lini pertahanan. Lalu kemudian catatan berikutnya harus gue berikan kepada Marcus Thuram yang menjadi man of the match dengan hat-tricknya teman-teman. Gile, sekarang gaya permainan dia lebih menyerupai bomber ya, yang siap menyelesaikan umpan-umpan manis di kotak penalti. Gue sudah tidak melihat lagi Marcus Thuram yang dulu menjemput bola, dribble dari belakang ya, kemudian build up, gocek sana sini dan memberikan assist. Sekarang Marcus Thuram lebih banyak menunggu di kotak penalti. Nah, peran striker kita yang menjadi link up, membantu untuk build up, sekarang lebih banyak diperankan oleh Taremi. Lalu kemudian catatan gue yang terakhir untuk hari ini teman-teman, gue berikan kepada Darmian. Aduh, parah banget, dia sudah habis teman-teman, sudah bukan saatnya menjadi pemain inti, apalagi ditempatkan sebagai wingback kanan. Udah mati banget itu pergerakan dia, nggak bisa dribble melewati pemain lawan, nggak bisa crossing. Waktu lawan City dia one on one bolanya nggak di shoot. Lawan Torino jarak jauh banyak yang nutup, bolanya malah di shoot sekencang-kencangnya. Ada Darmian. Ini kita berharap ya Buchanan bisa segera bermain sehingga di sisi kanan kita nanti rotasinya adalah Dumfries dan Buchanan. Si Darmian biar jadi lapis ketiga saja. Untuk jadi wingback dengan usianya yang seperti itu, bermain Inzaghi ball, aduh udah enggak banget. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.